Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Oke, apa kabar 10 IPA 5? Sehat semuanya? Alhamdulillah Baik ya. Oke, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika peminatan. Pekan lalu kita off ya, karena ada kegiatan vaksinasi, kalau nggak salah vaksinasi ya, di kampus Cibubur. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, seingat Bapak, kita sudah sampai pada persamaan eksponen yang bentuk kelima, yang bentuknya sebuah persamaan eksponen bentuk kuadrat ya, kalau nggak salah ya. Nah, intinya gini, skill-skill yang kalian sudah pelajari di beberapa pekan lalu itu akan terus kita pakai pada materi ke depan ya, pada materi hari ini dan berikutnya. Jadi jangan dilupakan, walaupun sudah berbeda topik, tapi masih nyambung, intinya masih nyambung. Nah, pada pagi hari ini, siang ya, pagi menjelang siang, kita akan masuk ke dalam pertidaksamaan eksponen ya. Jadi konsepnya sama ya, hanya beda kalau di simbolnya saja. Kalau persamaan ya pasti simbolnya sama dengan gitu ya. Kalau pertidaksamaan simbolnya ya lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan gitu ya. Nah, jadi kita akan masuk ke materi pertidaksamaan eksponen. Namun sebelum kita masuk ke sana ada pendahuluannya. Pendahuluannya itu tentang fungsi eksponen itu sendiri ya. Jadi sebelum kita ke pertidaksamaan eksponensial, kita masuk ke pendahuluannya, itu fungsi eksponen. Ada yang paham apa itu fungsi eksponen? Apa itu fungsi dulu deh? Ada yang paham nggak? Kayak apa sih fungsi itu? Coba kita refresh dulu. Kita akan masuk ke dalam fungsi eksponen. Sudah Bapak akan share untuk slide PowerPoint-nya. Bismillah, kita akan masuk ke dalam fungsi eksponen. Nah, ya. Pengertiannya dulu. Fungsi eksponen itu adalah suatu fungsi f dengan bilangan pokok a, ya, di mana didefinisikan fungsi x untuk a pangkat x. Nah, jadi gini, intinya fungsi itu seperti pemetaan ya, nak, ya. Fungsi ini memetakan ya. Fungsi ini memetakan setiap bilangan real x dengan tunggal ya, dengan tunggal. Ada x pasangannya berarti bilangan real positif a pangkat x gitu ya. Jadi dia seperti pemetaan dari x ke a pangkat x. Nah, itu suatu fungsi. Fungsi itu pemetaan gitu ya. Oke, nanti kita lihat ke gambar. Memang kalau ini masih, kalau dalam sebuah kalimat matematika itu kamu pasti akan apa ya, abstrak ya, bingung nih apa sih maksudnya gitu ya. Nah, fungsi eksponen dinyatakan dalam bentuk kalau dia x untuk memetakan ke bilangan real positif a pangkat x, maka bisa kita tulis fx sama dengan a pangkat x gitu ya. Nah, di mana namanya suatu fungsi itu berarti ada daerah asal, ada daerah hasil gitu ya. Daerah asal atau domainnya berarti dia himpunan bilangan x-nya. Daerah hasil atau range-nya berarti dia hasil pemetaannya, nilai y-nya itu berapa gitu ya. Berarti himpunan bilangan y-nya. Oke, kita masuk ke, supaya lebih jelas, kita masuk ke dalam grafiknya. Jadi fungsi itu akan lebih jelas kalau kita gambarkan grafiknya. Nah, akan kita bahas dua buah grafik fungsi eksponen ya. Yang pertama
grafik fungsi eksponen dengan basisnya lebih dari 1. Oke, perhatikan ya. Di sini grafik fungsi eksponen yang pertama basisnya A lebih dari 1. Ya, bisa 2 gitu ya, bisa 3, 4, dan seterusnya. Atau berupa bilangan bulat juga bisa gitu ya. Kemudian nanti yang kedua akan kita bahas grafik fungsi eksponen dengan basis dia kurang dari 1, tapi masih positif, masih lebih dari 0 gitu ya. Artinya bentuk yang kedua nanti basisnya bentuk pecahan gitu ya. Kalau ini bentuk bilangan bulat. Nah, cara menggambarkan grafik fungsinya, fungsi fx sama dengan a pangkat x untuk basisnya lebih dari 1 akan Bapak contohkan pada slide berikutnya. Oke, contoh. Gambarkanlah grafik fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x, di mana x-nya ini komponen dari bilangan real. Oke, bilangan real itu berarti ia mencakup bilangan bulat, mencakup bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan rasional, bilangan asli gitu ya, pokoknya semua bilangan real gitu ya. Nah, cara menggambarkannya, Bapak kasih contoh ya. Untuk menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, dapat diambil beberapa titik penting. Ya, kamu ambil nanti beberapa titik penting untuk nilai x-nya, sehingga nilai y yang mudah ditentukan seperti tabel di samping. Oke, Bapak kasih tabelnya. Contohnya gini, ya, kita tentukan nih x-nya, ambil aja beberapa nilai x ya, untuk kita dapatkan nilai fx-nya nanti berapa. Gitu ya. Jadi ambil bilangan x-nya yang gampang aja, misalkan yang ke kanannya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Yang ke kirinya 0, min 1, min 2, min 3. Nah, kita mulai aja dari 0 nih, biar gampang ya. Kita mulai dari 0. Untuk X-nya 0, ya, kita masukkan ke dalam fungsi sini, ya. Ke dalam fungsi sini, kita substitusikan, ya. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti untuk F0, ya, maka kita dapat di sini 2 pangkat 0. Ya. 2 pangkat 0 berapa, Nak? 1. Ya, gitu ya. Tinggal kita masukkan 0 ke dalam fungsinya. 2 pangkat 0 itu ya 1 ya. Kita dapatkan untuk X sama dengan 0, maka Fx bernilai 1 gitu ya. Nah, lanjut. Untuk X sama dengan 1 gitu ya. Berarti 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? 2 gitu ya. Kemudian untuk X-nya 2, maka Fx-nya 2 pangkat 2 yaitu 4. Oke. Untuk X-nya 3, berarti nilai Fx-nya 2 pangkat 3, yaitu 8. Dan seterusnya gitu ya. Kita ambil beberapa titik penting aja. Nanti biar bisa kita gambarkan ke dalam grafik koordinat Cartesiusnya. Nah, untuk yang negatifnya gimana gitu ya. Tinggal kita masukkan. Berarti untuk X sama dengan min 1, berarti 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 sama dengan setengah ya, ingat ya. 2 pangkat min 1. Berarti kita ubah dalam bentuk pecahan gitu ya. 2 pangkat min 1. Itu kan bisa kita tulis jadi 1/2. Nah, dan seterusnya. Untuk X sama dengan min 2, berarti kita bisa tulis 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu berarti 1/2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2, 4 gitu ya. Untuk X-nya sama dengan 1/3, berarti Fx-nya sama dengan 1/8 ya, dan seterusnya ke atas. Nah, kalau kita sudah bisa mengisi tabel-tabel ini, tinggal kita pindahkan koordinat Cartesiusnya gitu ya. Nah, kita masukkan deh, kita gambarkan. Kan tadi dimintanya gambarkan grafik fungsinya gitu ya. Tinggal kita masukkan aja ya. Untuk X sama dengan 0, kita dapat Y-nya 1 nih. Di sini titiknya ya, yang Bapak kuningin. X sama dengan 1, Y-nya berarti 2 ya. X-nya 2, berarti Y-nya 4. Di sini titik temunya gitu ya. X-nya 3, Y-nya 8 di sini ya. Oke. Kemudian untuk X-nya yang sebelah kiri yang negatif, X-nya min 1 berarti Y-nya sama dengan setengah gitu ya. Setengah kira-kira di antara 0 dan 1 kan gitu ya. X-nya min 2 berarti nilainya 1/4. Berarti dia kira-kira di sini gitu ya. Dan seterusnya 1/8. Oke, sebelum Bapak lanjut pertanyaannya, apakah kalian sudah paham cara menggambarnya? Paham nggak nih cara menggambarnya? Nanti Bapak kasih tugas loh. Hari ini tugasnya materi yang Bapak ajarkan.
Salah satunya menggambar grafik fungsi eksponen. Langkah-langkahnya paham ya? Langkah-langkahnya Insya Allah paham, Pak. Insya Allah Ya. paham, Pak. paham ya? Bapak ulang sekali lagi, langkah pertamanya kamu buat tabelnya dulu ya. Buat tabel nih seperti yang di kiri atas ini, bikin tabelnya. X-nya sembarang titik yang gampang aja, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ke kirinya min 1, min 2, min 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian cari nilai fungsinya. Kalau X-nya 0 berarti nilai fx-nya berapa. Cara gimana? Masukkan ke dalam fungsinya, X-nya itu. Kamu substitusikan ke dalam fungsinya, berarti 2 pangkat 0. X-nya 1, 2 pangkat 2. X-nya 3, 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, ketemu tabel lengkap, masukkan titik-titiknya ke dalam grafik gitu ya. Berarti sini titiknya 0,1, 1,2, 2,4, 3,8, dan seterusnya. Oke, Bapak anggap ini paham, Bapak lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya. Dari grafik fungsi eksponen di bawah ini ya, grafik fungsi eksponen di bawah ini, nih ya, yang Bapak lingkarin, apakah fungsinya termasuk fungsi monoton naik atau monoton turun? Ayo, ngerti nggak monoton naik atau? Jadi kalau monoton naik itu berarti dia akan selalu naik tuh nilainya, ya. Kalau X1 lebih kecil dari X2 gitu. Artinya X2 lebih besar dari X1, maka fungsinya Y2 lebih dari Y1. Kira-kira seperti itu. Apakah dia naik ya? Apakah selalu naik nilainya atau dia selalu turun? Ada yang paham nggak? Dari gambar ini kalian bisa simpulkan gambar ini menunjukkan fungsi yang naik atau fungsi yang turun? Naik. Naik. Kenapa alasannya naik, Nak? Karena tuh naik terus setiap ini. Karena naik terus. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan X-nya kita lihat sumbu X-nya tuh yang di bawah ya. Kalau titik awalnya 0 misalkan gitu ya, X pertamanya 0, kemudian X2-nya 1, maka dari 0 ke 1 nilai Y-nya naik gitu ya. Bisa dilihat ya, dari 0 ke 1 nilai Y-nya naik gitu ya. Artinya bisa kita simpulkan fungsi ini naik gitu ya, fungsi naik monoton. Karena apa? Karena untuk X2 lebih dari X1 ya, Pak. Coba dipahami. Ini yang sumbu X-nya nih, yang sumbu X-nya ya. Untuk X2 lebih dari X1, maka bisa kita pastikan nilai Y-nya dia lebih mengikuti gitu ya. Artinya A pangkat X2 lebih dari A pangkat X1. Jelas ya? A pangkat X2 itu kan nilai Y-nya. Nilai Y-nya gitu ya. Artinya untuk X-nya bergerak ke kanan di mana lebih besar, pasti nilai ininya juga lebih besar, nilai Y-nya gitu ya. Pasti akan lebih besar dari yang AX2 lebih dari AX1. Paham ya? Nah, sehingga bisa kita katakan dia selalu naik fungsinya. Oke. Bapak stop di sini. Definisi fungsi monoton naik atau naik monoton sudah paham atau masih bingung? Tadi yang jawab baru beberapa saja, betul gitu ya. Yang lainnya gimana? Nanti latihan hari ini tugasnya kamu menggambar grafiknya dari awal, membuat tabel, membuat grafik, kemudian menyimpulkan sifatnya, apakah dia naik atau turun gitu ya. Jadi kamu harus paham nih ya. Oke, nggak ada pertanyaan, Bapak anggap sudah paham. Oke, yang kedua, tadi Bapak bilang ya, basis yang pertama nilai basisnya lebih dari 1. Nah, sekarang gimana nih? Kalau basisnya itu berada di antara 0 dan 1 ya. Basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Apa yang terjadi gitu ya? Bedanya apa? Contoh, gambarkanlah grafik fungsi fx sama dengan setengah x. Oke, bisa diperhatikan ya, di sini basisnya adalah setengah. Di mana x-nya itu elemen bilangan real. Dapat diambil beberapa titik yang menunjukkan hubungan X dengan Fx sama dengan setengah pangkat X. Sama kayak tadi ya, kita ambil beberapa titik X, kemudian kita bikin tabelnya, ketemu titiknya X, Y-nya berapa, kita masukkan ke dalam koordinat Cartesiusnya. Oke, kita buat tabelnya. Oke, di sini X ya, X, kemudian yang sebelah kanan itu
fungsinya. Fungsi fx sama dengan setengah pangkat x. Oke, kita mulai dengan x sama dengan 0 biar gampang ya. Oh, untuk x sama dengan 0 berarti fx-nya sama dengan setengah pangkat 0. Ingat, bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya bernilai 1. Begitupun dengan setengah. Setengah pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Oke ya. Untuk x sama dengan 1 berarti setengah pangkat 1. Gitu ya. Setengah pangkat 1 berapa? Ya, setengah gitu ya. Ingat kembali sifat dari eksponen, bilangan berapapun dipangkatkan dengan 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri gitu ya. Berarti kalau ada setengah pangkat 1 berarti hasilnya sama dengan setengah ya. Yang kedua, x-nya sama dengan 2. Berarti y-nya berapa? Y-nya setengah pangkat 2. Nah, setengah pangkat 2 berarti hasilnya sama dengan 1/4 ya. Tinggal kamu masukkan nih. Pokoknya di sini x-nya kamu ganti dengan berapa di sini gitu ya. Kalau 2 berarti ganti dengan 2. Nah, kalau 3 berarti tinggal setengah pangkat 3 atau 1/8. Oke, kita bergerak ke arah kirinya. Di sebelah kiri 0 ada min 1. Berarti kalau fx sama dengan x-nya min 1 berarti setengah pangkat min 1. Nah, setengah pangkat min 1 nilainya sama dengan 2. Ingat ini kita kembali menggunakan sifat-sifat eksponen ya. Ada setengah pangkat min 1 ya. Setengah pangkat min 1 berarti apa? Oke, ini x-nya ini pangkat dari setengah ya, bukan pangkat dari 1 ya maksudnya ya. Oke, setengah pangkat min 1. Berarti kan bisa kita tulis 1/2 pangkat min 1 gitu ya. Kemudian 2 pangkat min 1 ini yang penyebutnya supaya pangkatnya positif bisa kita naikkan kan. Dia jadi 2 pangkat 1 ya. Maka hasilnya sama dengan, untuk x sama dengan min 1, maka y-nya bernilai 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Berarti kalau x sama dengan min 2, berarti setengah pangkat min 2, berarti sama dengan 1/2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2-nya naik ke atas jadi positif 2 pangkat 2, sehingga y-nya bernilai 2 pangkat 2 atau sama dengan 4 gitu ya. X-nya min 2 berarti y-nya 4. X-nya min 3 berarti y-nya 8. Nah, sudah ketemu x, y-nya ada 0,1, ada 1,5, ada 2,4. Yang ke kirinya ada min 1,2, min 2,4, min 3,8. Tinggal kita bikin saja tabelnya gitu ya. Tinggal kita bikin tabelnya, ketemu deh gitu ya. Tinggal kita bikin tabelnya. 0,1 dia di sini gitu ya. 0,1 di sini nih yang Bapak kuningin. Kemudian min 1,2 ada di sini gitu ya, nih yang Bapak kuningin nih. Kemudian min 2,4 ada di sini ya. Min 3,8 ada di atas nih ya. Kemudian 1,5 ya, 1,5. Kemudian 2,4 dan 3,8 ya. Nah, titiknya sudah ketemu, tinggal kita hubungkan ya. Titik-titik ini kita hubungkan gitu ya, ketemu garis merah ini gitu ya, ketemu garis merahnya. Nah, ini grafiknya gitu ya. Oke. Sudah dicontohkan 2 kali cara menggambar grafik. Semoga lebih jelas ya. Lebih jelas. Nah, pertanyaan Bapak yang kedua. Ini ada. Oke, dari grafik fungsi eksponen tadi gitu ya, grafik yang ini ya. Pertanyaan sama. Apakah fungsi eksponennya termasuk fungsi monoton naik atau monoton turun? Gimana? Monoton turun. Monoton turun, Pak. Monoton turun. Kenapa? Dengan alasan yang sama tadi, yang monoton naik. Berarti setiap ada X yang bertambah besar, ya, lihat sumbu X-nya, ya, lihat sumbu X-nya, ya. Setiap X-nya, kalau ke kanan kan dia bergerak tambah besar ya. Setiap X lebih besar dari X2 lebih besar dari X1 ya, yang ke kanan lebih besar dari yang di kiri pasti kan. Maka fungsinya Y-nya selalu
lebih kecil gitu ya. Dia pasti akan lebih kecil. Oke, nih tadi ya. Tampak pada grafik bahwa fungsi f(x) sama dengan setengah pangkat x merupakan fungsi monoton turun monoton. Karena apa? Karena untuk x kuadrat lebih dari x2 lebih dari x1, maka fungsi eksponennya kebalikannya gitu ya. Ingat ya. Untuk x2 lebih besar dari x1, maka fungsi eksponennya atau a pangkat x2-nya menjadi lebih kecil dari a pangkat x1 gitu ya. Untuk setiap x2 lebih besar dari x1, maka fungsi eksponen a pangkat x2 lebih kecil dari a pangkat x1. Kebalikannya ya. Karena dia, sehingga bisa kita katakan ini monoton turun gitu ya. A yang berada di antara 0 dan 1 akan semakin kecil nilainya jika nilai variabel x makin besar. Atau turun monoton. Oke. Jelas ya? Jelas? Definisi fungsi naik, fungsi turun ya. Naik monoton, turun monoton gitu ya. Nanti di latihan soal harus sudah bisa menggambarnya ya. Dari mulai bikin tabelnya, membuat grafiknya, kemudian menyimpulkan sifat-sifatnya. Oke. Nah, dari sini maka kita akan masuk nih ke pertidaksamaan eksponen ya. Nah, dari pembahasan grafik fungsi eksponen yang tadi f(x) sama dengan a pangkat x diperoleh sifat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen yang akan kita pelajarin ya. Sebagai berikut. Yang pertama, jika basisnya lebih dari 1 ya. Untuk yang pertama, jika basisnya lebih dari 1 ya. Untuk basisnya lebih dari 1, maka jika x2 lebih dari x1, maka fungsi eksponennya mengikuti ya. Tandanya mengikuti nih. Tandanya sama ya. Maka a pangkat x2 lebih dari a pangkat x1. Ingat ya, di sini jika a-nya basisnya lebih dari 1, maka tandanya nggak berubah. Tandanya ngikut ya, sama gitu ya. Ataupun sebaliknya bisa kita katakan jika a pangkat x2 lebih dari a pangkat x1, maka gitu ya, maka pangkatnya tadi x2 dan x1-nya juga sama tandanya, x2 lebih dari x1. Oke, paham ya? Poinnya jika a lebih dari 1, basisnya lebih dari 1 gitu ya, a itu basis ya, maka tandanya nggak berubah, tandanya sama, ngikutin ya, tandanya ngikutin gitu ya. Nah, yang kedua, jika basisnya kurang dari 1, lebih dari 0 ya. Basisnya kurang dari 1, lebih dari 0. Maka di sini jika x2 lebih dari x1 ya, ingat lihat tandanya. Untuk yang ini tandanya berubah gitu ya. Tandanya kebalikannya. Maka a pangkat x2 lebih kecil dari a pangkat x1. Dan berlaku sebaliknya gitu ya. Oke. Ingat, kuncinya jika basis lebih dari 1, tandanya tidak berubah. Ya. Jika basisnya kurang dari 1, lebih dari 0, maka tandanya berubah. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Ini hanya kesimpulannya ya. Hanya kesimpulannya aja. Ini kesimpulan yang sama ya. Jika a lebih dari 1, maka untuk fungsi eksponen a pangkat gx lebih besar sama dengan a pangkat hx, maka bisa kita katakan gx-nya pun pangkatnya ya, pangkatnya tadi gx dan hx-nya berlaku seperti ini. Artinya tandanya sama ya. Ingat, jika basisnya lebih dari 1, maka tandanya itu sama, tidak berubah. Kalau lebih dari, maka dia pangkatnya pun lebih dari. Kalau fungsinya kurang dari, maka pangkatnya pun kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, yang di sini untuk basisnya lebih dari 0 kurang dari 1, yang kedua ya. Yang kedua, maka tandanya berubah gitu ya. Oke, gimana sih Pak ke contoh soalnya? Oke, kita lihat ya. Kita langsung ke contoh soal. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut ini. Kita akan bahas yang nomor A ya. Kita akan bahas yang nomor A, nomor B dan C nanti menjadi tugas hari ini. Jadi tolong diperhatikan cara mengerjakan pertidaksamaan eksponen berikut ya. Yang A ya. Yang A.
Yang A itu 4 pangkat X kuadrat plus 4X min 3 kurang dari 16. Ingat di sini kalian perhatikan basisnya masih berbeda ya. Di sini 4, di sini 16. Ya. Nah, langkah pertama ya, sama dengan kamu mengerjakan persamaan ya, persamaan eksponen, maka ketika kamu mengerjakan pertidaksamaan eksponen, langkah pertamanya sama. Kamu harus samakan terlebih dahulu basis yang ada fungsi di sebelah kiri dan basis di sebelah kanan dari simbolnya, dari pertidaksamaannya. Kalau di sini berarti di sini basisnya masih 4, di sini basisnya masih 16, yang sebelah kanan tanda ya, tanda lebih kecil dari ini. Nah, kamu harus samakan, oh 16 itu bisa kita bawa menjadi basisnya 4, yaitu 4 pangkat 2, gitu ya. Berarti 16-nya kita ganti dengan 4 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti basisnya sama-sama 4. Nah, oke. Nah, masuk ke, kita coba. Nah, masuk ke sini, gitu ya. Berarti tadi basisnya 4. 4 berarti kan lebih dari 1 ya. Berarti kita pakai ketentuan yaitu lebih dari 1. Maka di sini kalian lihat jika ada A pangkat GX lebih dari atau sama dengan A pangkat HX gitu ya, maka pangkatnya tandanya nggak berubah gitu ya. Oke, poinnya itu ya. Maka pangkatnya pun tandanya sama. Sehingga bisa kita tuliskan karena basisnya sudah sama-sama 4 ya. Di sini tandanya lebih kecil dari, maka pangkatnya pun juga berlaku ketentuan yang sama, yaitu pangkat sebelah kiri X kuadrat plus 4X min 3 lebih kecil dari pangkat yang sebelah kanan, yaitu 2. Kakak. Jelas ya? Sampai sini semoga belum ada pertanyaan. Kalau ada silakan nak, ditanyakan nak. Oke. Ya. Dari sini tinggal kita sederhanakan saja gitu ya. Maka 2-nya kita geser ke kiri gitu ya. Menjadi min 2 gitu ya. Kemudian sebelah kanan tersisa 0 gitu ya. Karena 2 kita geser ke kiri, maka sebelah kanannya tersisa 0. Masa selanjutnya kita dapatkan X kuadrat plus 4X min 3 min 2. Min 3 min 2 kita dapat min 5 gitu ya. Lebih kecil dari 0 gitu ya. Sebelah kanan tinggal 0. Nah, tinggal kita faktorisasi nih. Seingat Bapak, kalian saat ini sedang belajar pertidaksamaan kuadrat ya? Betul nggak? Nah, di matematika wajib. Halo? Iya, Pak. Iya. Betul? Ya, Pak. Di matematika wajib, seharusnya sudah atau sedang belajar pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi ini nyambung nih dengan materi di matematika wajib nih. Kamu harus perhatikan. Paling enggak kalau kamu belum paham di matematika wajib tentang pertidaksamaan kuadrat, ini ada kita pakai ini di sini. Jadi kita sama-sama perhatikan gitu ya. Nah, kita dapatkan persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 5 kurang dari 0. Ini yang Bapak tebalkan kuning nih ya. Nah, gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan ini? Ya, langkah pertama kamu harus faktorkan dulu ya. Faktorkan X kuadrat plus 4X min 5 itu faktornya X plus 5 sama X min 1 gitu ya. Semoga tidak ada pertanyaan, Pak. Gimana cara mendapatkan X plus 5 kali X min 1 ini gitu ya. Ada yang masih bingung? Jelas, Kita Pak. dapatkan X plus 5 dikali X min 1 kurang dari 0. Nah, kalau udah sampai sini gimana selanjutnya? Berarti kalau Bapak biasanya nanti bikin garis bilangannya gitu ya. Bikin garis bilangannya supaya bisa tergambarkan daerah penyelesaiannya kan gitu ya. Nah, maka untuk membuat garis bilangan kita harus tentukan berarti X-nya itu berapa aja. Maka kita dapatkan X yang pertama itu X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 5. X pertamanya X sama dengan min 5. Yang keduanya X min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Maka kita dapatkan dua nilai X. Yang pertama min 5. Yang kedua 1. Gitu ya. Kita lanjut ke garis bilangannya. Kan gitu ya. Kita tulis di sini. Min 5 sebelah kiri, sebelah kanannya 1 gitu ya.
kita masukkan aja. Kita mau menguji nih di antara daerah sini mana yang nilainya negatif, mana yang positif ya. Diminta di soal lebih kecil dari 0, maka nanti diminta yang negatif. Nah, tinggal kamu masukkan aja nih. Di antara min 5 dan 1 itu ada bilangan macam-macam kan. Yang gampang, simple, kita ambil aja bilangan 0 gitu kan. Kita ambil bilangan 0, masukin 0 ke dalam fungsinya, ya ke sini gitu ya. Masukin 0 ke dalam fungsi x kuadrat plus 4x min 5. Gitu ya. Maka kita dapatkan 0 ditambah 0 min 5. Hasilnya sama dengan negatif 5. Berarti kalau kita masukkan 0 ke dalam fungsi, kita dapatkan di sini daerahnya negatif gitu ya. Maka dengan cara yang sama, kamu bisa masukkan sembarang bilangan di sebelah kanan 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Masukkan ke dalam fungsi, kamu akan dapatkan fungsinya bernilai positif. Maaf ya kalau agak berisik. Yang sebelah kiri dari min 5, kamu bisa masukkan sembarang bilangan, misalkan min 6, min 7, dan seterusnya ke dalam fungsi, maka kamu pasti akan dapatkan hasilnya dia positif. Nah, karena di soal dimintanya fungsi kuadrat ini gitu ya, lebih kecil dari 0, maka kita ambil yang negatif gitu ya. Maka negatifnya itu berada di antara min 5 dan 1. Atau bisa kita tuliskan X-nya itu berada lebih besar dari min 5, lebih kecil dari 1. Atau kita tuliskan dan lengkap, jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua himpunan X, ya, di mana X-nya itu lebih kecil dari 5, lebih besar dari min 5, lebih kecil dari 1. X-nya semua elemen bilangan real. Ya, bilangan berapa aja yang ada di sini ya, di antara min 5 dan 1. Bapak kasih waktu 30 detik buat memahami langkah-langkahnya. Ya, silakan. Oke, sudah 30 detik. Tidak ada pertanyaan, Bapak anggap paham ya. Sudah diberi kesempatan. Mohon maaf, Bapak tidak bisa melihat chat ya. Jadi kalau ingin bertanya silakan by audio ya. Karena Bapak sedang membuka slide-nya hanya menggunakan satu device. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua ini basisnya, ingat ya, contoh-contoh yang kedua ini ABC ini basisnya itu lebih kecil dari 1. Ingat ya, bentuknya pecahan. Kalau pecahan kan pasti lebih kecil dari 1 ya. Lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0 dong. Dia bernilai positif ya. Nah, contoh yang pertama akan kita bahas ya. Nanti contoh A, B dan C akan menjadi tugas pada hari ini ya. Jadi tolong diperhatikan bentuk yang kedua di mana basisnya lebih kecil dari 1 atau bentuknya pecahan. Oke, kita akan bahas soal yang A. 1/25 pangkat X plus 2 lebih kecil dari 1/25 pangkat X min 3. Oke. Ingat, bentuknya basisnya lebih kecil dari 1 atau bentuk pecahan. Maka langkah pertama, kita samakan dulu basisnya. Oke. Di sini 1/25 kita bisa bawa ke dalam basisnya 1/5. Sehingga 1/5 pangkat 2 gitu ya. Di sini jadi muncul pangkat 2 nih yang Bapak kuningin gitu ya. Kemudian 1/125 kita bisa ubah jadi 1/5 pangkat 3 ya. Kemudian karena ini bentuknya perkalian pangkat, nanti tinggal kita kalikan aja, berarti 2 dikali pangkat yang sebelumnya nih, X plus 2, kemudian 3 dikalikan pangkat yang sebelumnya, X min 3. Sehingga bisa kita dapatkan, oke, basisnya sudah sama ya, sama-sama 1/5, yang sebelah kiri basisnya 1/5, yang sebelah kanan basisnya 1/5, maka pangkatnya, ingat ya, di sini 2 dikali X plus 2 menjadi 2X plus 4. Tinggal kita kalikan ya. Kemudian 3 dikali X min 3, pangkatnya menjadi 3X min 9. Nah, karena di sini basisnya lebih kecil dari 1, maka tandanya berubah. Jika di soal ya, jika di soal tadi tandanya lebih kecil dari ya, lebih kecil dari, maka pangkatnya ya, pangkatnya ini kan 2X plus 4 ini pangkatnya ya.
3x min 9 kan pangkat masing-masing fungsinya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka tandanya di sini berubah untuk pangkatnya. Kalau yang di soal lebih kecil dari, maka menjadi lebih besar dari. Oke, situ poinnya ya. Poin dari bentuk yang kedua ini, yang basisnya lebih kecil dari 1 atau basisnya pecahan. Nah, tinggal kita sederhanakan aja ya. Tinggal kita sederhanakan, berarti ini kita bawa ke kiri semua gitu ya. 3x pindah ke kiri jadinya min 3 ya. 2x min 3 sama dengan min x gitu ya. Yang 4-nya pindah ke kanan jadinya min 4, min 9, min 4 jadinya min 13. Sehingga tandanya itu bisa kita tuliskan kalau kita hilangkan negatifnya berarti x lebih kecil dari 13. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita dapatkan seperti ini ya. Semua himpunan bilangan x di mana x lebih kecil dari 13, x-nya himpunan bilangan real. Contoh yang kedua, sepertiga pangkat 9x min x kuadrat lebih dari 1/9 pangkat x. Oke, ingat, langkah pertama ketika kamu mengerjakan pertidaksamaan eksponen maupun persamaan eksponen, ya, samakan dahulu basisnya. Maka yang sepertiga ini tetap gitu ya. Nah, yang sebelah kanan 1/9 kita ubah menjadi basisnya sepertiga juga supaya sama gitu ya. Berarti kita dapatkan sepertiga pangkat 2 ya kali x, pangkatnya kita kalikan lagi. Nah, yang sebelah kanan pangkatnya tetap. Oke, jelas ya. Nah, langsung basisnya sudah sama sepertiga, yang kiri sepertiga, yang kanan sepertiga, maka pangkatnya tinggal kita tulis ulang nih, pangkatnya 9x min x kuadrat ya lebih kecil dari 2x. Ingat, tandanya berubah ya. Tandanya dari tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Ya. Oke. Maka kita dapatkan x kuadrat plus 7x lebih kecil dari 0. Oke, jelas ya. Nah, sampai sini ini cuman langkah berikutnya hanya modifikasi aja supaya gampang x kuadratnya jadi positif. Caranya gimana? Ya tinggal kita kalikan semua dengan negatif gitu ya. Ini kita kalikan dengan negatif 1 nih ya. Kita kalikan dengan negatif kali ya. Kali dengan negatif 1. Ya. Berarti min x kuadrat kali min 1 jadinya x kuadrat gitu ya. 7x dikali min 1 jadinya min 7x ya. Tandanya ini ya karena dikalikan min 1 dia jadi berubah gitu ya. Kalau lebih kecil jadi berubah jadi lebih besar ya. Kemudian 0 dikali min 1 ya 0 gitu ya. Sehingga kita dapatkan fungsi kuadrat x kuadrat min 7x lebih dari 0 atau bisa kita faktorkan x-nya itu 0 dan min 0 dan 7 gitu ya. X-nya 0 dan 7 jelas ya. Oke. Nah, x-nya kita dapatkan 0 dan 7. Tinggal kita bikin garis bilangannya. Ingat, Bapak review kembali cara menentukan pertidaksamaan kuadrat ya. Kita sudah dapatkan pertidaksamaan kuadrat di sini ya. Maka tinggal kita bikin garis bilangannya untuk menentukan daerah penyelesaiannya yang mana nih yang bernilai lebih dari 0 atau positif ya. Kita masukkan sembarang nilai. Bapak ambil 1 contohnya ya, 1 gitu ya. 1 yang berada di antara 0 dan 7 kita ambil 1, kita masukkan ke dalam fungsinya ke sini nih gitu ya. Atau yang ke atasnya juga boleh nih yang ke sini ya. Nih yang ke atasnya itu juga boleh. Kita ambil 1 berarti 1 kuadrat gitu ya. 1 kuadrat min 7 kali 1. Berarti 1 min 7 hasilnya min 6 gitu ya. Maka hasil di sini nilainya negatif. Daerah yang berada di antara 0 dan 7 pasti bernilai negatif. Untuk cek yang sebelah kanan dari 7, kita ambil misalkan 8. Berarti 8 ya di sini 8 nih x kita ganti dengan 8. 8 dikali 8 min 7. 8 min 7 kan 1 ya. Berarti 8 dikali 1 sama dengan 8. Maka yang sebelah kanan 7 hasilnya positif. Kemudian kita ambil yang tes yang sebelah kiri 0. Ambil aja min 1 misalkan ya. Berarti min 1 dikali min 8. Hasilnya positif 8. Ya, maka kita dapatkan di sini di soal diminta
fungsi pertidaksamaannya yang lebih dari 0. Berarti yang positif, yang lebih dari 0 itu yang positif ya. Maka himpunan penyelesaiannya ya ini ya. Lebih kecil dari 0, lebih besar dari 7 ya. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah untuk setiap nilai X ya, X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya lebih besar dari 7. Di mana X-nya semua elemen bilangan real. Oke. Ada yang ditanyakan, Nak? Kita masih punya waktu 6 menit sebelum 11.15. Insya Allah materi dari Bapak selesai sampai slide yang ini. Setelah ini Bapak akan kasihkan latihan soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Kita akan ambil gambarnya. Bapak hitung ya. Alhamdulillah sudah banyak yang buka. Kita hitung. 3, 2, 1. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pembelajaran matematika peminatan pada pagi hari ini. Ya, semoga yang sedikit ini ya bisa menambah pengetahuan kalian ya dan bisa menambah pemahaman kalian ya, karena kita hari ini banyak bahas yang lalu tentang tahapan persamaan eksponen, bahkan kita pun mengulang tentang menyelesaikan pertidaksamaan fungsi kuadrat ya. Jadi sedikit menyinggung materi di matematika wajib, cara menyelesaikannya. Semoga bisa menambah pemahaman kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, boleh. Assalamu alaikum. Terima kasih, Pak. Alaikum. Sama-sama.